Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Bradio. Oke, balik lagi bersama kita. Ada personil baru ya. Si perkenalannya lah tuh. Perkenalkan, nama saya Najib Najib nama. Muhammad Husni Najib. Panggilan Akop. Jadi udah lamanya nggak konten, baru 2 minggu aja ya. Bukannya gak mau konten, lagi sibuk sekarang mah. Punya kesibukan, jadi Iya. emang tiap hari bareng, cuman capek, jadi nggak sempet konten. Bukannya gak mau. Jadi gitu. Jadi sekarang ada konten Mirror. Mistis dan horor. Oke. Jadi langsung aja ke tempat wisata yang pertama, yaitu Museum Museum Pos Pos Indonesia. Jadi Museum Pos Indonesia ini berada di Jalan Cilaki nomor 73. Jadi museum ini sempat terbengkalai beberapa tahun. Jadi sempat kosong atau dibiarkan tidak terurus, sehingga menimbulkan keangkeran di lokasi tersebut. Pernah ada satu cerita, jadi apa namanya, tukang BBS teh non sih, OB. OB lah, kayak OB gitu. Jadi ketika waktu sapu-sapu sama ngepel, pernah kejadian ada barang yang bergerak sendiri. Jadi museum ini teh angkernya teh karena pernah ada barang yang suka gerak sendiri, seperti Bangkong gitu, bangkong bangkong. kayak gitu. Jadi pintu buka sendiri, tutup sendiri. Juga ada kayak kejadian gaib lainnya, yaitu seperti ada kehidupan alam gaib di lokasi Rumah siswa di museum itu. museum Bandung. Jadi emang sieun sih, Sieun. kalau malam kalian kesana pasti mistisnya itu bergejolak. Terus di Museum Pos juga sebenarnya banyak bersejarah ya, benda bersejarah yang sudah beberapa tahun ke belakang disimpan di situ. Jadi emang mungkin benda tersebut ada yang masuk di situ ya. Iya, Si nilai itu benda pusaka. masuk itu merenya. Jadi langsung aja yang kedua non Brad, rumah gurita. Bagi warga Bandung pasti nggak asing lah. Pasti apa mal mungkin tak apa warga Bandung di rumah gurita. Kacida bentar apa? Rumah gurita. Jadi rumah gurita teh rumah sebenarnya mah. Jadi seolah jadi tiga kayak tempat rekreasi anak lah, buat wisata keluarga gitu. Tapi sih nah disebutnya rumah Aya gurita. gurita di rumah gurita. Oh, tidak. Emang gitu. Jadi bangunan ini tuh sudah tua, juga banyak kisah horor, terus mistisnya ada, banyak juga kesaksian warga tentang betapa angkernya rumah gurita. Konon di lokasi ini sering terjadi gangguan gaib berupa penampakan diri berbagai jenis hantu, mulai dari pocong, kuntilanak. Udah gak asing lah itu mah. Udah terkenal di Noni Indonesia. Belanda juga ada, noni Belanda, dan semua kawan sejenisnya
kawan sejenisnya apa enggak. tuyul. Ya, banyak lah itu udah pada tahu lah kalau hantu di Indonesia. Namun salah satu sosok hantu perempuan yang nangkring di jendela rumahnya itu sangat terkenal. Jadi di atas ada Jendela jendela, nah di situ suka duduk. kalau lagi menampakkan gitu diam, tapi cuma diam doang gini, tapi sering banyak orang di situ melihatnya gitu, makanya disebut apa, hantu nongkrong di jendela, dan itu disebut bukan kakak tua. iya Di bukan. jendela. Hingga saat ini pun kondisi rumah gurita masih diselimuti aura angker. Belum diketahui latar belakang dari berdirinya bangunan tersebut, memang dan terpecah tanah nah ayah bangunan eta. Tapi konon kata warga sekitar bangunan itu sudah tak diurus oleh pemiliknya yang berada di luar kota Bandung, jadi yang punyanya sedang Pergi. sampai sekarang belum kesini lagi. Tuh. Next, nomor ketiga. Bentar. Nomor 3 Ada Gua Belanda. Gua Belanda terletak di Taman Juanda, Hutan Juanda, Kota Bandung. Masih menyimpan sejarah dan belum pernah dipecahkan saat ini. Gua ini menjadi saksi bisu para masyarakat pribumi yang diperlakukan oleh basis tentara. Mengingat bahwa Gua Belanda ini merupakan salah satu tempat penyimpanan senjata, senjata Belanda gitu, pemerkosaan tapi di penjara bawah tanah. Jadi itu semacam bunker buat menyimpan senjata, tapi juga ada penyiksaan di situ gitu. Tapi kalau pemerkosaan itu bukan Belanda sih, Jepang. Terus Menurut cerita masyarakat yang beredar, konon korban-korban penyiksaan dari mulai masyarakat pribumi, tentara Jepang hingga Belanda sering menampakkan diri meminta pertolongan. Nah, ada orang pernah uji nyali ke situ. Orang itu kesurupan, tapi cuma kesurupan bukan dimasukin. Jadi megang tembok langsung kesurupan. Nah, si kesurupan ini ngomongin cewek perempuan dia minta pertolongan. Terus minta pertolongan gini, tolong saya, kaki saya gak bisa berdiri. Terus kaki kanannya ini gak ada potong. Nah, itu bisa keadaan potong itu dia menceritakan dia gak mau diperkosa, langsung dia disiksa langsung ininya kakinya langsung dipatahkan sama samurai dianya. Iya, Ngerinya. di situ wah parah. Ada seorang kakek dia membuat gua itu. Ada berapa orangnya? 5 orang yang menyaksikan. Saya kan lihat di konten orang lain gitu, bukan saya tahu. tapi udah dicoba kan itu. Ya harus dicoba ke situ. Saya kan Uji nyali Jip. Najib mau uji nyali sudah di Gua Belanda. Uji nyali naon bre? uji nyali ke Gua Belanda. Nyebut naon? Nyebut naon? Lo lada. Ah, Masyarakat siapa? percaya terdapat ada satu kata yaitu lada. Jadi siapa yang melanggar di situ yang nyebut lada pasti ada kemungkinan kesurupan atau diganggu atau diikuti sampai dulu. Tapi lada itu bukan semacam pedas. Jadi ada konon katanya di situ bukan iblis, iya sepuh yang namanya lada. Saya juga itu bukan saya sok tahu. Saya lihat orang-orang yang dia nyali ke situ sama paranormal. Yang lada itu bukan pedas, itu ada nama orang yang sepuh. Kalau di Bandung di Sunda ada tuh
pedas. Lada itu. Tapi kalau di dunia gaib Ya mungkin bukan, itu nama orang gitu, nama orang. paling tinggi menurut Dia dia. paling tinggi. Jadi kalau menyebut lada teh jika nu manggil. Iya, manggil jeung nantang gitu. Lodo. Jika Nantang we itu. jika atas kabar bilang kabay. Nah, gitu. Itu menurutnya. Terus Menurut masyarakat, keangkeran hanya ketika mengunjung tempat ini adalah terdengar suara bunyi tentara yang lagi latihan, terus lagi membawa mobil, lagi tembak berisik, baris berbaris gitu. Tapi itu kalau lagi apa namanya kewenehan? menampakkan jadi dinampakkan gitu. Hanya kewenehan gitu. Langsung aja ke nomor Keempat. yang keempat, Adalah Taman Pramuka. Taman Pramuka adalah taman yang sudah ada sejak zaman Belanda. Konon katanya ini tempat kongko orang Belanda di Gedung Sate. Gedung Sate Empat kelompok Eh, orang iya. Belanda yang bekerja di Gedung Sate. Taman ini berada di Jalan LLRE Marta Dinata Marta Dinata No. 157. nomor 157. Sekarang taman ini sering digunakan untuk kegiatan kuartir cabang kota Bandung. Taman Pramuka dulunya bernama Taman Dipati Ukur atau sering juga disebut Orange Nassau Plain. Orange Nassau Plain dibangun pada tahun 1920. Taman ini berada di kawasan perumahan mewah. Dulu lokasi ini di sekitar daerah ini terdapat sebuah pom bensin tua yang sekarang beralih tempat menjadi sebuah taman kecil, di mana di taman ini terdapat sebuah tugu tunas kelapa yang besar. Jadi tugu tunas kelapa teh menandakan pramuka teh. Ya, pramuka. Mantap. Masih agak tahu pramuka masih agak tahu tugu tunas besar di sini nih. Di dia dulu. Di dia. Oh di dia berarti. Pokoknya nama ayah Nama ada pokoknya. Sila di sekolah. Cerita warga setempat, konon sekitar tempat ini sangat sering terlihat penampakan hantu seorang prajurit yang sedang menunggai kuda tanpa kepala. Rata-rata di Bandung mah juritnya tanpa kepala wae. Harinya Ngeri sih baru. hok ayeuna satu tadinya lewat. Jual ayahnya nu make Iya. kuda sirah. Tapi tidak sebenarnya kalau walau sih cuma teman nu mencek bahasa Sunda mah kawenehan pasti ningali eta nu prajurit nunggang kuda tanpa kepala. Biasanya mah belum pernah lihat, jadi percaya nggak percaya. Kalau udah ngeliat pasti percaya. Tuh. Iya gitu. Next Langsung ke nomor yang kelima, Museum Konferensi Asia Afrika. Afrika. Atau Gedung Ini Merdeka. pasti tahu atau we mau tahu. Jadi Gedung Merdeka terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung. Tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan Indonesia. Karena di gedung ini lahir konferensi pers Asia Afrika pada tahun 1955. Ayeuna. Kini gedung itu banyak pengunjung, banyak wisatawan karena pengen melihat museum di dalam itu, di dalam Gedung Merdeka berbagai berfoto, foto barang. barang bersejarah. Namun hal ganjil kerap terjadi ketika berfoto di gedung itu. Tak jarang penampakan sosok misterius sering muncul dalam foto pengunjung. Santun ya, jadi sengaja difoto sampai di tukang itu jual ayam Atau ke lengan karena iya tangan Ngerinya. padahal gitu serangan. Jadi kalau kalian mau berfoto harus berdua.
ngeri kayak baturan. Terus ada laporan dari petugas keamanan museum, banyak katanya pengunjung-pengunjung melihat sosok langsung, jadi langsung nggak cuma dipoto aja tapi langsung melihat Nampakan langsung. namun demikian mengaku ia juga pernah mengaku dijaili makhluk gaib, jadi pernah dijaili makhluk gaib di gunung itu saat piket malam katanya. Saat itu mendengar suara pintu yang dipukul-pukul dengan keras. Ya. Saat itu juga suara pintu pas dipukul keras tuh penasaran, lalu si petugas keamanan mengecek apakah pintu itu ada orang gitu. Ya. Ternyata Nggak ada sama sekali. Itu cuma gaib. pas dicek gak ada orang, gak ada siapa-siapa, Siapa-siapa. dia sendiri. Wah, gimana kalau kalian posisi gitu sendiri, Misalkan di rumah, biasanya di rumah, yang- minimal di rumah, jangan di situ, di rumah juga kalau sendiri pasti Iya. takut. Kalau mikirnya ke situ, kalau nggak mikirnya ke situ mah nggak bakalan takut, aman. Nah, Jadi sebenarnya yang nakutin itu bukan saya pikirannya, kalau pikiran saya sugesti lah. Kalau saya pikiran ke yang gitu pasti saya takut kalau sendiri. Kalau kamu mikirnya main game atau apa lagi, itu bakalan takut lagi sendiri maupun di mana. Tapi kalau di hutan, kalau di itu kuburan pasti sieun itu di pikiran mah kali ini pasti pikiran nu gaib belum ke kuburan. Jadi tempat-tempat wisata nu dikenal anu tahu Bersejarah. ya, ternyata banyak menyimpan hal mistisnya. Pastilah, semua wisata atau maupun itu pasti ada mistisnya. Gak mungkin kalau gak ada mistisnya, pasti ada mistis. Mungkin ada 5 dulunya. Ya, Nanti kalau suka biasa Iya. kita akan bikin lagi part, konten part 2 atau part Ya, 3? part 2 ketiga. Part 3. Ya. Kan pertama jalan Jalan. tempat wisata, next apa komen aja di Iya. bawah. Terus untuk konten selanjutnya mungkin ada Q&A Ini buat kalian yang mau bertanya. Iya. Boleh di IG radio Radio. present, Nanti kita bikin Instagram, snapgram ya, kalian tanya aja di situ atau bisa langsung WhatsApp, tong oh, DM DM. buat pertanyaannya, nanti kita akan bikin kontennya. Iya. Oke, jangan lupa subscribe, Ya, komen, komen, like. share Share. sebanyak-banyaknya. banyak-banyaknya. Komen kalau pengen bikin konten apa lagi, jangan sungkan-sungkan. Komen aja, nanti kita akan Iya. buatin konten lainnya gitu. Next Iya. akan ada konten prank Iya, nice. di pertengahan bulan barunya, Iya. lagi direncanain. Jangan lupa follow IG Husniakop. Husniako Tau Ariga. yang disden nanti ada di sini. Ya, Jangan lupa juga follow Bradiu. radio. Oke, mungkin segitu aja. Di video kali ini, semoga kalian suka dengan video ini. Kalau suka, saya bakal bikin lagi part 3-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.